Pertama kali dalam sekian belas tahun Indonesia masuk 16 besar. tvonnews.com, pelatih timnas Indonesia, Indra Syafri, secara terbuka membahas prediksinya tentang masa depan sepak bola Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden baru, Prabowo. Seperti yang diketahui, belakangan ini animo masyarakat terhadap sepak bola nasional sangatlah tinggi, dikarenakan progres dari timnas Indonesia terus mengalami peningkatan. Di Piala Asia 2023 lalu, Garuda untuk kali pertama lolos ke fase gugur, tepatnya babak 16 besar sebelum dikalahkan 0-4 oleh Australia. Lalu, timnas Indonesia U23 menjalani debut di Piala Asia U23 2024 di Qatar. Sebagai debutan, Shin Tae-yong mengantar anak asuhnya menduduki peringkat keempat di turnamen tersebut. Terkini, Shin Tae-yong kembali mencatatkan sejarah baru dalam kiprah timnas Indonesia selama kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebab, skuad Garuda punya catatan paling mentok hanya berhasil sampai babak kedua. Tak hanya itu, pelatih timnas Indonesia U20, Indra Syafri, juga baru saja menjuarai Piala AFF 2024. Menyoal pergantian presiden baru di tangan Prabowo Gibran, Indra Syafri belak-belakan prediksi nasib sepak bola Indonesia ke depannya. Melansir dari YouTube TV One News, Indra Syafri beri tanggapan tegas soal kemajuan sepak bola Indonesia di kepemimpinan presiden baru, Prabowo. Saya orang yang sangat yakin Pak Prabowo akan konsisten melanjutkan apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi untuk sepak bola, kata Indra Syafri dikutip tim tvonnews.com pada Senin, 21 Oktober 2024. Bukan tanpa alasan Indra Syafri tegas meyakini nasib sepak bola nasional bisa berkembang. Menurutnya, Prabowo adalah sosok yang peduli terhadap masa depan sepak bola di Indonesia. Karena saya sendiri merasakan, setelah Indonesia 22 tahun tidak pernah juara, eranya Evan Dimas. Dan 2 bulan setelah itu kita mengalahkan Korea yang 12 kali juara Asia. Itu turnya. Beliau orang yang concern dengan sepak bola, beliau satu-satunya presiden yang mungkin dari zamannya Pak Soekarno yang sudah punya akademi sepak bola, sambung Indra. Indra Syafri menambahkan bahwa Prabowo adalah sosok yang sangat peduli dengan sepak bola, bahkan disebutnya sebagai satu-satunya presiden, sejak era Soekarno, yang telah memiliki akademi sepak bola sendiri. Dan sekarang beliau sudah siapkan di Cilengsi, di tanah 32 hektar lapangan sepak bola dan 1 hotel bintang 2 atau bintang 3. Untuk nanti kita akan identifikasi dan scouting, skill, semua anak-anak terbaik yang ada di Indonesia ini kita latih di situ, paparnya. Indra Syafri menambahkan bahwa Prabowo adalah sosok yang sangat peduli dengan sepak bola, bahkan disebutnya sebagai satu-satunya presiden, sejak era Soekarno, yang telah memiliki akademi sepak bola sendiri. Dan sekarang beliau sudah siapkan di Cilengsi, di tanah 32 hektar lapangan sepak bola dan 1 hotel bintang 2 atau bintang 3. Untuk nanti kita akan identifikasi dan scouting, skill, semua anak-anak terbaik yang ada di Indonesia ini kita latih di situ, paparnya. Indra Syafri menjelaskan bahwa Prabowo benar-benar berkomitmen untuk mempersiapkan generasi muda, dan menjadi satu-satunya presiden yang menciptakan kompetisi usia muda, yaitu Piala Prabowo. Beliau memang benar-benar ingin menyiapkan generasi, mungkin di semua bidang beliau concern, tapi di sepak bola kami merasakan itu sendiri, ujar Indra. Satu-satunya presiden, yang sudah membuat kompetisi usia muda yaitu Piala Prabowo dan itu setiap tahun kita lakukan, tukasnya. Indra Syafri juga menyatakan bahwa setelah 32 tahun tanpa gelar, timnas Indonesia perlahan mulai menunjukkan kekuatannya dan akhirnya mendapatkan pengakuan dari banyak negara. Selain untuk para pemain, Prabowo juga meminta Indra Syafri untuk menghubungi Aspire Academy, yang merupakan salah satu tempat pelatihan terbaik di dunia. Saat umroh lewat staf beliau, meminta saya untuk hadir ke Qatar untuk belajar di Aspire, yaitu akademi terbaik di dunia untuk diimplementasikan atau kita minta supervisi dari mereka hadir ke akademi kita di Cilengsi, jelas Indra. Alhamdulillah, orang Aspire sudah hadir dan nanti kita janji kemarin, begitu pelantikan, begitu akademi itu kita launching, dan kita akan cari semua anak-anak terbaik usia 13, 14, 15, 16, 17, 18 tahun, ditutupnya. Di bidang olahraga, Presiden Prabowo sempat berjanji akan memajukan sepak bola Indonesia. Purnawirawan TNI itu beberapa kali serius membicarakan sepak bola Indonesia. Beberapa program tersebut bisa menjadi pijakan awal Presiden Prabowo membangun sepak bola. Masih banyak pekerjaan rumah di bidang sepak bola Indonesia yang patut diperbaiki. Salah satunya adalah masalah prestasi tim nasional. Masalah itu belakangan mulai dikejar lewat sejumlah program naturalisasi. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, kembali masuk jajaran menteri di era Presiden Prabowo, sehingga diharapkan mempermudah mendapat arahan untuk mengejar sejumlah target. Pada masa kampanye beberapa waktu lalu, Prabowo dinilai serius ingin membawa sepak bola Indonesia ke Piala Dunia. Presiden ke-8 Indonesia itu disebut bakal menyiapkan fasilitas untuk para pemain. Jika PSSI butuh tempat latihan untuk timnas, fasilitas kami selalu terbuka untuk timnas kapanpun.
Dan saya siap mendukung timnas untuk berlatih di akademi terbaik dimanapun di dunia, diucap Hamdan Hamedan, juru bicara TKN Prabowo, beberapa waktu lalu. Selain itu, masalah kompetisi domestik juga harus diperhatikan Presiden Prabowo. Masalah kompetisi saat ini masih kerap diramaikan dengan sejumlah kasus seperti kekerasan supporter hingga kualitas penyelenggaraan turnamen. Dengan sejumlah pekerjaan rumah terdebut, Presiden Prabowo diharapkan mampu dan bisa menyumbangkan pikiran dan gagasannya untuk sepak bola Indonesia. Selamat bekerja, Presiden Prabowo.